Selamat berjumpa kembali Ananda semua dengan pembelajaran kita pada mata pelajaran kompetensi keahlian teknik audio video pada elemen perencanaan instalasi sistem audio yang disampaikan oleh tim teaching teknik PISAF TAP SMKN 2 Solo. Pada pertemuan kita yang kedua ini, tujuan pembelajaran itu dengan kode ATP 312, peserta didik dapat menginterpretasikan elemen, jenis, dan interaksi gelombang suara sebagai dasar akustik ruangan. Ada beberapa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang kita tujukan pada pembelajaran, di mana setelah mengikuti perangkat pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama, memahami konsep dasar gelombang suara. Yang kedua, mengidentifikasi elemen jenis gelombang suara. Yang ketiga, menginterpretasikan interaksi gelombang suara dengan benda di dalam ruangan. Apa konsep dasar akustik dan mengapa pentingnya memahami gelombang suara dalam konteks akustik ruangan? Kita sudah mengetahui bahwa akustik adalah cabang ilmu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana gelombang suara berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Perlu kita ketahui, konsep dasar akustik mencakup pemahaman tentang sifat dan karakteristik gelombang suara. Juga nanti propagasi gelombang suara, interaksi gelombang suara dengan medium dan benda di sekitarnya, serta bagaimana suara dapat diukur dan dianalisis. Kita masuk yang pertama, sifat dan karakteristik gelombang suara atau audio. Kita lihat pada gambar ini ada seseorang yang berbicara. Diartikan sebagai suara atau boleh dikatakan juga reproduksi suara. Reproduksi suara itu adalah menghasilkan suara atau menghasilkan bunyi. Gelombang suara, gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. Nah, jadi kalau benda bergetar itu menghasilkan suara atau menghasilkan bunyi. Gelombang suara adalah variasi periodik dari tekanan dalam medium yang menyebar melalui partikel-partikel medium tersebut. Nah, ini istilah fisikanya. Gelombang suara memiliki lembah, lembah yang ke bawah ini, dan bukit yang ke atas. Satu buah lembah ini dan satu buah bukit akan menghasilkan satu siklus perioda, satu panjang gelombang. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa getaran udara menyebabkan gendang telinga pendengar bergetar dengan pola yang sama. Nah, pola yang sama itulah nantinya yang menghasilkan bunyi atau audio. Kita masuk kepada subtopik selanjutnya, sifat dan karakteristik penting dari gelombang suara. Nah, mari kita perhatikan rekaman YouTube berikut terkait dengan frekuensi suara. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tetap jaga kesehatan ya. Walaupun kegiatan fisik kita saat ini sedang sangat terbatas, tapi harus tetap semangat belajarnya. Untuk menemani kegiatan kalian di rumah, aku punya video seru loh. Video ini memuat materi tentang gelombang bunyi fisika kelas 11. Yuk simak bareng-bareng videonya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita review sebentar yuk tentang gelombang. Tentunya kalian sudah tahu dong bahwasanya gelombang itu terbagi menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik hanya dapat merambat apabila ada media,
baik itu media padat, cair, ataupun gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik dapat merambat walaupun tanpa media, seperti di ruang hampa atau luar angkasa. Cahaya merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik, dan bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik. Oh iya, menurut arah rambatnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium yang ada di sekitarnya, mirip dengan selingki ini. Harus digarisbawahi bahwasanya bunyi itu memerlukan medium untuk dapat merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Pas aku lagi ngomong kayak gini, speaker di HP kamu menggetarkan udara di sekitarnya, dan getaran tersebut merambat sampai ditangkap oleh telinga kamu. Sebenarnya, medium itu bukan hanya udara doang, tapi bisa juga yang lain, seperti air, baja, dan juga tanah. Secara umum, bunyi itu dapat merambat di medium yang bersifat padat, cair, dan gas atau udara. Dan di setiap medium memiliki kecepatan yang berbeda-beda loh. Kecepatan bunyi pada gas atau udara yaitu sekitar 340 meter per second. Kemudian pada air itu sekitar 1500 meter per second. Dan pada zat padat bisa sampai 5000 meter per second. Kecepatan yang berbeda-beda ini dapat disebabkan oleh tingkat kerapatan partikel pada mediumnya. Partikel pada zat padat itu sangat rapat dan memudahkan bunyi untuk merambat. Sedangkan partikel pada zat cair itu tidak terlalu rapat, tapi masih berdekatan. Dan pada gas atau udara, partikelnya saling berjauhan, sehingga bunyi memiliki delay yang lebih lama. Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair. Ini dikarenakan karena partikel pada zat ini sangat berdekatan, sehingga memudahkan getaran untuk merambat dari partikel ke partikel. Jadi semakin rapat partikel mediumnya, maka bunyi akan merambat semakin cepat. Oke, sekarang mari kita bahas sedikit tentang pengaruh suhu udara terhadap cepat rambat gelombang bunyi. Aku coba gambarkan seperti ini ya. Jadi, ketika suhu udaranya semakin tinggi, maka pergerakan partikelnya juga akan semakin cepat. Dan pada suhu udara yang rendah, pergerakan partikelnya relatif lebih lambat. Ini artinya, bunyi akan merambat lebih cepat di suhu udara yang tinggi dibandingkan di suhu udara yang lebih rendah. Kemudian, timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara cepat rambat bunyi di pantai sama cepat rambat bunyi di pegunungan? Ya, tentu saja. Kedua tempat ini memiliki tekanan udara yang sedikit berbeda, dan bunyi akan merambat lebih cepat di area pantai dibandingkan area pegunungan. Aku datang lagi nih bersama seorang temanku yang bernama Lisa. Lisa bertugas untuk memukul drum, dan aku bertugas untuk merekam catatan waktu sampai suara drum tersebut terdengar olehku. Aku bergerak menjauhi Lisa sejauh 400 meter. Kemudian aku menekan tombol start pada stopwatch ketika aku melihat Lisa memukulkan stick pada drum. Dan aku menekan tombol stop ketika suara drum itu terdengar oleh telingaku. Kami terus melakukan percobaan tersebut sampai 10 kali. Setelah didapatkan data waktunya, maka aku langsung memulai perhitungan tersebut dengan mengambil rata-rata waktunya. Dan didapatlah 1,2 second atau detik. Untuk mengetahui kecepatan, kita dapat menggunakan persamaan kecepatan atau V didapat dari jarak atau S dibagi waktu atau T. Langsung saja kita masukkan datanya ke persamaan tersebut. Kecepatan sama dengan 400 dibagi 1,2 dan hasilnya adalah 333 meter per second. 333 meter per second? Bukannya tadi kita sudah tahu ya kalau kecepatan bunyi di udara itu adalah 340 meter per second? Coba deh pause videonya, kemudian pikirkan penyebabnya. Sebenarnya ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hasilnya tidak sama dengan teori yang disebutkan. Antara lain, mungkin suhu di tempat aku yang relatif lebih dingin, atau mungkin faktor ketinggian, soalnya aku tinggal di daerah pegunungan. Atau bisa saja karena human error,
di mana aku kurang fokus dalam memperhatikan dan menekan tombol pada stopwatch. Sekarang kita akan membahas tentang intensitas bunyi. Ketika kalian sedang menonton drama atau mendengarkan musik, kalian pasti mengatur volume suaranya kan? Supaya suaranya tidak terlalu keras sampai membuat telinga kalian sakit, atau tidak terlalu pelan sampai kalian tidak bisa mendengarkannya. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka akan semakin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi biasanya dinyatakan dengan intensitas bunyi atau I yang didapatkan dari daya gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang terdengar. Karena semakin besar dan semakin luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Tapi kamu sadar gak? Ternyata kalau sumber bunyi atau pengamatnya bergerak, maka nada atau frekuensi bunyi dan intensitasnya juga bisa berubah loh. Misalnya, pas sumber bunyi mendekati kamu, maka bunyinya akan terdengar lebih cepat dan lebih nyaring. Sedangkan pas sumber bunyi menjauhi kamu, bunyinya seolah-olah melambat dan nadanya menjadi lebih rendah. Nah, fenomena perubahan frekuensi ini disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena ketika sumber bunyi bergerak mendekati kamu, dia juga bergerak searah dengan gelombang bunyi yang menuju kamu. Karena sumber bunyi itu terus menghasilkan gelombang bunyi, maka gelombang-gelombangnya akan menjadi saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya menjadi lebih besar saat kamu dengar. Sebenarnya, ketika sumber bunyi menjauhi kamu, maka gelombang-gelombang bunyi tersebut akan menjadi lebih renggang, atau jarak antara gelombang bunyinya menjadi semakin jauh, sehingga frekuensinya menurun. Nah, pada video kali ini kita sudah belajar apa itu gelombang bunyi, medium dan cepat rambat bunyi, intensitas bunyi, kemudian yang terakhir yaitu efek Doppler. Semangat terus belajarnya ya. Sukses selalu. Baiklah, anak-anak semua, kita lanjutkan berdasarkan materi video YouTube tadi. Bisa kita rangkum bahwa frekuensi itu adalah gelombang suara dalam jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Atau bisa juga kita katakan bahwa frekuensi jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Kemudian satuan frekuensi biasanya diukur standarnya dalam Hertz, ditulis dalam Hz. Kita lihat nih gambar sebuah frekuensi. Tadi dikatakan bahwa frekuensi jumlah getaran yang terjadi dalam waktu detik. Katakanlah ini terjadi dalam 1 detik. Satu bukit, satu lembah. Nah, ini lagi, dia berarti 2. Ini ditambah lagi, berarti 3 bukit, 3 gelombang. 3. Artinya adalah ini 3 gelombang. Nah, jadi 3 getaran dalam 1 detik. Nah, ini nanti bisa kita katakan 1 Hertz. Nah, kalau kita lihat gambar yang pertama ini adalah gelombang dengan frekuensi yang konstan, tetap. Nah, ini dia sama tetap. Kemudian kalau kita lihat pada gambar yang di bawah ini, apabila getaran gelombang suara lambat atau low, ini berarti frekuensinya rendah. Sedangkan apabila getaran gelombang tadi semakin cepat atau high, itu menunjukkan atau menghasilkan frekuensi yang semakin tinggi. Nah, jadi frekuensi yang lebih tinggi diinterpretasikan sebagai jarak lebih tinggi. Nah, ini kita lihat rapat dia gelombangnya, sedangkan ini renggang gelombangnya. Kita lanjutkan. Nah, kita perhatikan apa yang dikatakan panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak fisik antara 2 titik yang sepase pada gelombang suara. Nah, ini bisa dikatakan ini
mulai dari satu puncaknya, ini spasi ini, sampai puncak yang kedua. Ini adalah satu gelombang. Bisa saja nanti diambil dari lembahnya. Lembah yang dibawa ke lembah di bawah. Ini dikatakan satu panjang gelombang. Dan sebenarnya bisa saja dimulai dari periode ini satu bukit, satu lembah. Ini bisa juga dikatakan satu gelombang. Dalam istilah fisika, panjang gelombang yang simbolnya lambda ini, terbalik proporsional dengan frekuensi. Jadi dia terbalik dengan frekuensi. Artinya apa? Semakin tinggi frekuensi, semakin pendek panjang gelombangnya. Dan sebaliknya, semakin panjang gelombang artinya semakin rendah frekuensinya. Kemudian untuk menghitung panjang gelombang pada frekuensi tertentu, dapat dihitung dengan rumus C sama dengan lambda dikali F, di mana C adalah kecepatan suara dalam medium tertentu, sedangkan lambda adalah panjang gelombang. Untuk F adalah frekuensinya. Baik, kita lanjutkan juga. Hubungan antara periode dan frekuensi. Jadi rumus standarnya, frekuensi itu adalah 1/T, satu periode. Tentu saja nanti kalau kita menghitung periode atau T, itu adalah 1/F. F tadi merupakan frekuensi dalam siklus per detik atau hertz. Kemudian juga pada satu periode ini itu sama dengan satu lambda, satu panjang gelombang. Jadi T boleh juga dikatakan periode dalam detik, itulah waktu tempuh pada satu panjang gelombang. Kemudian dalam fisika, berdasarkan rumus kecepatan tadi yang tadi disampaikan dari YouTube, itu bisa juga kita membuat alternatif menghitung cepat rambat gelombang. Tadi dikatakan bahwa kecepatan adalah S/T atau V kecepatan lambda per T, atau V sama dengan lambda kali F. Dalam hal ini V adalah cepat rambat gelombang. Itu biasanya satuannya dalam meter per sekon. Kemudian lambda itu dalam fisika satuannya adalah meter panjang gelombang. T periode satuannya sekon. Frekuensi standar satuannya hertz. Kemudian jarak dalam meter, waktu dalam sekon. Dengan adanya rumus kecepatan ini, maka rumus frekuensi bisa saja nanti F sama dengan N/T, atau F sama dengan 1/T besar. Di mana F frekuensi, N jumlah gelombangnya, T waktunya. Kalau T besar itu adalah periode, sedang N adalah jumlah gelombang. T kecil tadi adalah waktu. Ini rumus ini bisa nanti kita gunakan sebagai rumus alternatif untuk menghitung cepat rambat gelombang. Atau bisa saja nanti kita menghitung panjang gelombangnya dan lain-lainnya. Kita lihat ini ada sebuah contoh soal. Terdapat gelombang yang merambat selama 20 detik. Ini terkecilnya. Sepanjang waktu tersebut muncul 100 gelombang. Ada 100 gelombang. Dengan jarak antara kedua puncak sebanyak 2 meter. Jadi satu gelombangnya 2 meter. Berapa cepat rambat gelombang? Ini artinya T itu adalah waktunya 20 sekon. N-nya itu adalah banyak gelombangnya. Sedangkan 2 meter itu panjang gelombang. Kita mengetahui ingin mengetahui adalah cepat rambat gelombang. Ingat, untuk menjawabnya sebelum kita menentukan cepat rambat gelombang harus menentukan frekuensi terlebih dulu. Caranya menggunakan rumus tadi, F N/T. N-nya kita lihat 100. 100 gelombang dibagi T, waktunya 20 detik. Artinya frekuensinya adalah 5 Hz. Sangat mudah sekali. Kalau sudah kita menemukan frekuensi,
Maka cara menentukan cepat lambat gelombang adalah kita gunakan rumus yang tadi, V sama dengan lambda kali F. Nah, maka V-nya bisa diketahui, lambdanya tadi panjang gelombangnya 2 meter, kita kalikan dengan frekuensi sudah kita hitung 5. Nah, maka 2 kali 5 ini adalah 10 meter per sekon. Artinya jawabannya kecepatan lambat gelombang tersebut adalah 10 meter per sekon. Jadi dalam 1 detik gelombang itu merambat 10 meter. Baik, kita lihat lagi salah satu contoh soal kedua. Nah, ini ada sebuah gelombang tali, gelombang merambat pada tali sebanyak setengah detik. Nah, selama waktu tersebut muncul 2 gelombang dengan jarak antara keduanya 20 cm. Berapa cepat gelombangnya? Nah, ini kalau dari soal ini kita ketahui berarti T, waktu kecil, T 0,5, T kecil atau waktunya 0,5 sekon. Kemudian N, panjang gelombangnya adalah 2. Kemudian panjang gelombang ada 20 cm. Nah, satuan standarnya adalah meter. Ini itu 0,2 meter. Nah, pertanyaannya sama, berapa cepat lambat gelombang? Nah, ini kita ketahui jawab dulu. Frekuensinya adalah N dibagi T. Ini 2 gelombang, waktunya adalah 0,5 sekon. Nah, kemudian untuk V-nya adalah 0,2 dikali 10 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, jadi cepat lambat gelombang adalah 2 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk kepada topik tekanan bunyi. Nah, dalam fisika, tekanan ini menunjukkan berapa besar tenaga yang berpengaruh secara tegak lurus di atas sebuah luasan. Nah, ini ada misalnya ini ada sebuah luasan, panjang kali lebarnya berapa, kemudian tenaga secara tegak lurus di sebuah luasan ini. Nah, ini tekanan suara atau P ini merupakan tekanan berganti tergantung pada tempat dan waktunya. Jadi untuk rumusnya bisa saja F dibagi A. P tekanan, F-nya itu adalah tenaganya, A luasan. Nah, ini gambar ilustrasinya. Nah, kemudian satuan tekanan ini biasanya salah satu satuannya adalah Pascal. Nah, nanti persamaan Pascal ini 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter bersangkar. Nah, Newton. Kemudian besaran yang digunakan dalam akustik. Dalam akustik ini selain digunakan satuan 1 PA ini, digunakan adalah 1 mikrobar sama dengan 0,1 Newton per wujud sangkar. Nah, jadi 1 mikrobar itu kalau ada 1 Newton per meter wujud sangkar. Kalau mikro ini adalah 10 pangkat min 6. Nah, kemudian dalam akustik itu memang berawal dari ambang dengar, di mana telinga dimulai dengan mendengar atau PO tadi, P0. P0 ini tadi adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 mikrobar. Nah, ini yang dimaksud dengan level suara absolut. Nah, ini nanti kalau kita katakan atau kita ketahui nanti sebuah pabrik memiliki tekanan suara 2 mikrobar diukur misalnya. Maka kalau diukur dengan sound level meter, nah itu sound level meter itu menggunakan satuan desibel. Maka PO tadi, P0 2 kali 10 pangkat min 4 mikrobar tadi, rumusnya ada 20 log P per PO. Nah, 20 log 2 mikrobar tadi dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, didapatkan nanti adalah sebesar 20 desibel. Jadi ini satuan standarnya. Nah, berapa istilahnya daya yang diketahui, kemudian daya awal tadi, ini level suara absolut tadi, nah ini adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, itu yang kita bagikan sehingga nampak nanti perhitungannya menjadi 80 desibel. Anda semua silakan perhatikan bahwa adanya hubungan tekanan bunyi dengan pendengaran. Nah, ini dilihat misalnya
Nah, ini kalau suara bisikan itu kalau kita lihat dalam desibel itu antara 20 sampai 30 desibel. Jam di dinding itu antara 20 sampai 40 desibel. Nah, itu kalau kita lihat dalam mikrobar 2 kali 10 pangkat min 3 sampai dengan 20 pangkat min 2. Nah, jadi ini yang dikatakan ambang dengar tadi, ambang dengar ini kita lihat nih garisnya, itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau sudah melewati 2 10 pangkat min 4 itu sudah ada suara, sudah ada bunyi tapi lemah. Nah, suara dalam kategori 5 itu antara 0, ini sini kita lihat nih, sampai dengan 50 desibel. Nah, atau 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini antara dari 2 kali 10 pangkat min 2 sampai antaranya 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi bisa Anda lihat juga pada saat keras itu adalah 50 sampai dengan 90 desibel. Kemudian sangat keras itu adalah 90 sampai 130 desibel. Kemudian suara yang sangat keras ini bisa menghasilkan batas sakit itu mulai dari 100 desibel. Anadasmia, semua itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.